Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisma Ayu Ardita dari kelas 12 IPA 5, nomor absen 18. Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen karangan dari Kafir yang berjudul Lampu Tua. Selamat mendengarkan. Di suatu pagi hari, jam menunjukkan pukul 6 pagi. Semua orang beranjak meninggalkan rumah untuk beraktivitas kecuali Miko, seorang anak sekolah yang masih duduk di tepi kasurnya, melihat embun yang terbentuk di udara serta mendengarkan nyanyian burung dari jendela kamarnya, hingga ia menyadari dirinya harus berangkat ke sekolah. Sudah 2 bulan Miko bersekolah di sekolah lamanya. Semenjak rumahnya terbakar bagaikan api yang membakar sebuah kertas dan membuatnya harus pindah keluar kota meninggalkan sekolah, rumah, dan teman-temannya. Pagi itu, Miko datang ke sekolah dengan tas Adidas di punggungnya sambil menggenggam sebotol Coca-Cola. Dan langsung duduk di sebelah seninya, satu-satunya orang yang ia kenal di kelas tersebut. Keduanya pun duduk berdampingan di sebuah meja yang letaknya merapat di dinding, tidak jauh dari sebuah rak buku di sudut belakang kelas. "Sampai kapan kamu akan selalu begini?" tanya Sania. "Mungkin selamanya, hingga aku kembali ke sekolah lamaku." Memangnya apa yang membuatmu ingin kembali ke sekolah lamamu?" Terlalu banyak hal yang ingin membuatku kembali dan secepatnya keluar dari belenggu ini, jawab Miko. Sania pun kembali mengalihkan pandangannya pada guru yang sedang menjelaskan sambil sesekali melihat ke arah Miko yang menaruh dahinya pada meja dan tangannya dan asik memainkan Rubik di bawah meja sambil menunggu bel pulang berdering, meskipun dia tahu bel tersebut tidak akan berbunyi. Sebuah tangan dengan jam besar tiba-tiba datang dari bawah meja dan mengambil Rubik milik Miko. Ia pun terkejut, membalikkan kepalanya melihat siapa pemilik tangan dengan jam besar tersebut. Miko pun tertawa kecil. Pemilik jam tangan tersebut ternyata adalah Resi. Dia memang agak berbeda dengan anak kelas lain. Dia suka bercanda, tidak suka menyembunyikan sesuatu dalam pikirannya, hingga seseorang sering tersinggung dengan ucapannya. "Apa yang ingin kau lakukan setelah pulang sekolah nanti, Miko?" tanya Rezi. Mungkin sama seperti hari-hari biasanya," jawab Riko. "Seperti apa? Menghabiskan 1 liter Coca-Cola dalam 1 malam?" Miko pun tersenyum. "Aku tidak akan berbicara denganmu sekarang. Jika aku melakukan itu di setiap malam." Lalu, seperti biasa, duduk di depan layar dan bermain game online bersama teman-teman sekolah lamaku. Terdengar sangat membosankan di telingaku. "Ya, sama membosankannya seperti sekolah ini," jawab Miko. "Sepulang sekolah, anak-anak akan mengadakan makan bersama di restoran depan sekolah. Kamu mau ikut nggak? Makan di rumah itu jauh lebih enak dan murah," jawab Miko dan langsung meninggalkan Rezi. Tak lama setelah meninggalkan Rezi, bel pulang sekolah berbunyi. Miko bangkit dari kursinya dan menaikkan resleting jaketnya yang berwarna hitam. Tanpa melihat sekeliling, Miko melangkah pergi meninggalkan kelas yang ramai. Sesampainya di gerbang sekolah, Miko melihat seorang gadis yang sepertinya ia kenal. Gadis tersebut meninggalkan sekolah di bawah teriknya matahari. Cahaya matahari yang bersinar terang membuat jepit rambut berbahan besi yang dipakai gadis tersebut terbias mengkilap. Sang gadis terlihat terburu-buru sambil menutup wajahnya dari sinar matahari. Miko yang penasaran dengan gadis itu pun tanpa ragu berlari dan memastikan siapa gadis tersebut. Semakin dekat Miko dengan gadis tersebut, suasana semakin sunyi, seolah-olah membawanya ke alam lain, di mana alam itu belum pernah ia kunjungi. Di ujung jalan tersebut,
Menuju perempatan berdiri kokoh sebuah lampu listrik 2 yang tertutup dengan bayang-bayang dedaunan pohon besar di dekatnya. Kaca lampu tersebut terlihat berdebu, kotor, dan mulai retak. Miko melihat ke arah kaca tersebut dan melihat pantulan wajah gadis tersebut. Ternyata dugaan Miko itu benar. Gadis tersebut adalah Sania. Miko berpikir dalam hatinya, mengapa Sania tidak ikut acara makan bersama di depan sekolah? Merasa ada yang mengikutinya, Sania akhirnya memutar kepalanya dan melihat Miko berlari tidak jauh dari dirinya. Dia pun melambaikan tangan pada Miko. "Mengapa tidak ikut acara makan bersama?" tanya Miko. Acara tersebut tidak berlancar dengan baik. Anak-anak kelas sulit sekali diatur. "Males ngurusnya," jawab Sania. "Setuju denganmu. Sudah lama ingin aku mengatakan itu," jawab Miko dengan kesal. "Itukah alasanmu ingin kembali ke sekolah lamamu?" "Mungkin itu salah satunya. Aku rindu dengan seorang temanku. Kiera namanya. Aku sudah berjanji akan kembali." Mereka pun akhirnya berpisah di perempatan tempat lampu listrik tua itu berdiri. Miko pun kembali berjalan meninggalkan Sania yang masih berdiri dan melihat bayangan tubuh Miko semakin menjauh hingga tak terlihat lagi. Di bulan-bulan berikutnya, kegiatan Miko masih sama saja. Tidak ada yang berubah dalam dirinya. Dirinya semakin gila dan benar-benar ingin kembali ke sekolah lamanya demi memenuhi janjinya kepada temannya Kiera. Dengan segala cara ia pikirkan, namun tidak kunjung menemukan jawabannya. Hingga pada suatu malam yang dingin, Miko keluar dari rumahnya untuk memikirkan cara lainnya. Dia berjalan menembus dinginnya malam yang semerta-merta menyingkirkan serpihan debu di jalanan. Itulah sebabnya Miko suka berpikir ketika malam hari. Dia menyusuri jalan di kota yang sedang tertidur itu, hingga sampai di perempatan tempat di mana lampu listrik itu berdiri dengan kokohnya. Dia melihat ada beberapa orang berjaket kuning mengelilingi lampu tersebut. Sebuah alat berat juga berada di dekat mereka. Miko pun mendatangi orang-orang tersebut dan melihat bahwa lampu tua yang ia lihat wajah Sania di dalam kaca yang sudah mulai retak itu dicabut dari tanah. Dan itu pun membuat Miko berpikir, mengapa lampu yang masih kokoh tersebut dicabut dari tanah? Tak lama kemudian, Miko melihat sebuah truk datang dari ujung jalan mengangkut lampu yang terlihat modern dengan panel surya tertanam di atasnya. Sebagai sumber energi dipasang di tempat lampu tua tersebut. Miko pun akhirnya tersadar seperti lampu tua yang diganti dengan yang baru. Selalu ada yang baru dalam kehidupan. Seperti pertemanannya dengan Keira, mungkin memang masih kokoh, namun sesuatu yang baru di hadapannya, sesuatu yang mungkin lebih baik dari yang dulu, yang harus dia jalani tanpa memikirkan masa lalunya. Pesan yang dapat saya ambil dari cerita lampu tua yaitu, kita harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kita juga tidak boleh terpacu pada masa lalu yang membuat kita sulit untuk keluar dari zona nyaman. Itulah cerpen yang bisa saya ceritakan pada kalian. Bila kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.